Ibu berdoa untuk keamanan dan kesehatan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa ada bagian ini. Baik, terima kasih ketua kelas. Sebelumnya, Ibu akan mengabsensi kita terlebih dahulu. Nadia, hadir Ibu. Harisma, hadir Ibu. Ika, hadir Ibu. Yasi, hadir Ibu. Pepi, hadir Ibu. Kak, siapa namanya? Evianta, hadir Ibu. Ya, pokoknya hari ini semua hadir. Dan sama-sama untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Ada yang ingat hari ini kita akan belajar tentang apa? Hari ini belajar tentang apa? Ruang lingkup biologi. Hari ini kita akan belajar mengenai ruang lingkup biologi. Sebelum kita
biologi itu selalu ada di sekitar kita. Nah, berbicara tentang biologi, apa yang terlintas di benak kalian mendengar tentang biologi? Ada yang bisa menjawab? Ya, yang tadi persilakan. Biologi adalah sebuah organisme hewan yang mempelajari kehidupan mulai dari struktur sel kecil hingga kompleksitas ekosistem yang mencakup proses-proses alamiah makhluk hidup. Ya, benar sekali dikatakan ini. Tapi yang perlu saya ini, benar sekali biologi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang kehidupan. Nah, bagaimana cara ataupun melakukan pengamatan yang benar itu dan dapat membuat sebuah laporan. Karena setelah ini kita akan melakukan pengamatan di luar lingkungan kita. Baik, selamat menyaksikan. Baik, cukup sekian penayangan video mengenai tahapan-tahapan metode ilmiah ataupun cara-cara menjadi ataupun cara-cara bagaimana kita melakukan metode ilmiah. Ada yang bisa memberitahu Ibu apa saja dari tahapan-tahapannya? Ya, yang harus cuma dipersilakan. Ada mengamati, membuat hipotesis, melakukan eksperimen, menganalisis data dan menyimpulkannya. Ya, benar sekali. Itu adalah salah satu cara untuk kita melakukan pengamatan. Nah, kita sudah mengetahui apa itu ruang lingkup biologi, kita sudah mengetahui materi biologi, apa saja tingkatan dalam biologi, dan kita juga sudah mengetahui bagaimana cara untuk melakukan metode ilmiah. Selanjutnya Ibu akan melakukan pembagian tugas kepada kalian, tetapi pemberian tugas pada kesempatan kali ini sedikit berbeda dari kegiatan-kegiatan kita sebelumnya, di mana kalian akan dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok visual, yang kedua adalah kelompok audio, yang ketiga adalah kelompok praktik, di mana satu kelompok berisikan 2 orang, di mana nanti kalian akan dipecah menjadi 3 kelompok. Sebelumnya Ibu mau menjelaskan terlebih dahulu mengenai kelompok-kelompok tersebut, di mana kelompok visual ini merupakan kelompok yang suka menggambar ataupun suka membuat sebuah kerajinan dalam bentuk gambaran. Dalam itu dia bisa menuangkan kreativitasnya, di mana nanti kelompok visual ini membuat tugas atau membuat produk, membuat mapping mengenai ruang lingkup biologi. Jadi untuk itu kalian boleh memikirkan kalian mau masuk ke kelompok visual ini atau tidak. Adapun kelompok yang kedua itu adalah kelompok audio. Ini adalah membuat sebuah cerita mengenai ruang lingkup biologi, di mana ini boleh untuk anak-anak yang suka bercerita, yang suka mengarang terus yang suka menciptakan sebuah cerita. Yang ketiga itu adalah kelompok praktik. Jadi di sini tugasnya itu untuk melakukan pengamatan sederhana di taman sekolah kita, dan hasil pengamatannya dibuat dalam sebuah laporan sederhana saja mengenai apa yang sudah diamati. Jadi secara ringkas, untuk kelompok visual ini adalah untuk anak-anak yang gemar menggambar
dan benar untuk menuliskan semua pengetahuannya dalam bentuk kreativitas seperti mapping ataupun dalam bentuk hal lainnya. Lalu yang audio ini untuk anak-anak yang suka bercerita, dan yang ketiga itu adalah kelompok kreatif untuk anak-anak yang suka untuk mengeksplor tentang hal-hal baru atau yang suka jalan-jalan. Ibu beri waktu 30 detik untuk memikirkan kalian itu sukanya di bagian yang mana. Setelah itu nanti ibu akan bertanya, kalian boleh mencari kelompok kalian sendiri dan menentukan kalian masuk ke kelompok itu. Selamat berpikir, jangan sampai salah berpikir, silahkan ingat hobi kalian masing-masing. Oke, waktunya sudah habis. Ibu mulai dari kelompok visual. Siapa yang mau masuk ke kelompok visual? Kami Ibu. Ya, Alika dan Alexi akan masuk ke kelompok visual. Nanti tugasnya itu membuat sebuah mind mapping. Mengerti anak-anak? Oke, Ibu. Oke. Selanjutnya itu adalah siapa yang mau masuk ke kelompok audio? Saya meminta Ibu. Ya, Nak Karisma dan Nak Nadia. Nanti tugasnya itu membuat sebuah cerita mengenai ruang lingkup biologi. Syarat yang sudah jelas ya anak. Nah, untuk kelompok yang terakhir, kelompok praktik itu akan diambil oleh anak Feby dan anak Emianta. Silakan nanti kalian melakukan pengamatan di taman sekolah kita dan silakan kalian catat ataupun kalian tuliskan hal-hal apa yang kalian temukan di dalam taman sekolah kita. Sudah dapat dimengerti atau ada pertanyaan anak-anak? Bu, saya mau bertanya. Ya, nah silakan. Untuk kelompok audio itu kan membuat sebuah cerita mengenai ruang lingkup biologi. Ya, kalau kami membahas tentang semesta alam itu boleh nggak? Boleh sekali. Yang penting kalian dapat menceritakan ruang lingkup biologi itu sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Karena Nadia sudah dapat mengerti, sudah Ibu beri waktu 30 menit untuk kalian dapat mengerjakan tugas ini anak-anak. Selamat mengerjakan. Penampilan hasil pengerjaan tugasnya kita mulai dari kelompok praktik ya. Kepada anak Emianta dan anak Feby, Ibu persilakan maju ke depan untuk mempresentasikan laporan pengamatan. Untuk anak-anak boleh dijelaskan ya. Ini Ibu. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Di sini kami akan memaparkan laporan pengamatan ekosistem pada tanggal 12 Desember 2024 di taman ruang kita yang dengan cuaca yang cerah. Ya, anak-anak jangan diketawain temannya. Adapun organisme yang ditemukan yang pertama yaitu tumbuhan, di mana kami mengamati bunga mawar dengan ciri khas merah berduri dengan jumlah 5 tanaman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Yang kedua itu ada serangga. Serangga itu fungsinya adalah saya membuat warna saya eksperimental. Tidak menerima. Industri yang pertama oleh kami adalah simbiosis simulasi. Kuku bertambah, di mana kuku mengisap sel buah dan membantu perlindungan. Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan. Nah, dari presentasi mereka tadi dan hasil pengamatannya tadi kita bisa melihat adanya interaksi antara makhluk hidup yang berada di taman sekolah kita, yaitu apa tadi anak-anak? Ada kupu-kupu dan bunga mawar. Ya, ada kupu-kupu dan bunga mawar. Baik, sudah berkenali untuk Nak Feby dan Nak Emianta. Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan tugas dari kelompok visual. Untuk Nak Ika dan Alexi, Ibu
sangat kreatif ya, nah, mereka membuat sebuah main mapping. Silahkan diperhatikan anak-anak. Baik teman-teman, di sini kami akan menjelaskan mind mapping kami dari kelompok visual terkait ruang biologi. Bisa teman-teman perhatikan juga hasil karya kami. Dari sini saya akan langsung menjelaskan saja ya dari sebelah kanan terkait ruang biologi. Mana yang pertama itu adalah mengenali biologi, baik dari guna, kemudian ruang hidup maupun metodenya. Kemudian yang selanjutnya yaitu virus, mengenai sejarah virus, ciri-ciri virus, reproduksi, klasifikasi penyakit dan sebagainya. Kemudian ada bakteri dan eubakteri, mana yang pertama ada bakteri dan juga eubakteri dan peranannya. Yang tentu jadi tentang protista, di mana ciri-ciri dan peran dari protista. Kemudian selanjutnya yaitu jamur, termasuk ciri-ciri, reproduksi, klasifikasi dan simbiosis. Kemudian ada tumbuhan yaitu ciri-ciri dan klasifikasi. Kemudian ada hewan, di mana ada peranan, ada karakter dan klasifikasi. Kemudian selanjutnya itu ragaman hayati, yaitu mana ragaman hayati dan bentuknya dan prosesnya. Dan prosesnya itu ada ekosistem, di mana ada ekosistem, seluruhnya energi, ekosistem dan ekologi. Kemudian setelah itu manusia dan ekosistem, di mana adanya kegiatan manusia dan lembaga yaitu kelestarian lingkungan dan ekosistem. Ya, boleh tepuk tangan kepada silakan duduk. Bagus sekali hasil tugas mereka. Mereka membuat sebuah main mapping, salah satu contoh kreativitas yang anak-anak miliki. Baik, selanjutnya adalah waktunya untuk kelompok audio atau kelompok yang sangat tidak tunggu-tunggu karena mereka akan menampilkan sebuah cerita mengenai ruang lingkup biologi. Baik, langsung saja untuk dia dan kakak ibu. Terima kasih Bu. Akan disimak ya anak-anak ceritanya. Halo semua. Halo. Nah, di sini kami berdua dari kelompok audio ingin menceritakan tentang semesta dalam bertetes air. Nah, pada suatu pagi musim semi, Maya membuka mikroskop warnanya di laboratorium di kampus. Sejak kecil, dia selalu terpesona dengan misteri kehidupan yang tersembunyi dan tak terlihat dengan mata yang telanjang. Nah, hari ini dia meneteskan air kolam yang diambilnya kemarin pagi. Ketika lensa mikroskop mulai menangkap pemandangan, dunia berubah total. Ribuan makhluk hidup bergerak dinamis dalam satu tetes air yang sangat kecil. Protozua bergerak kencang, alga hijau bergoyang pelan, dan bakteri berkeliaran dengan ritme mereka sendiri. Maya pun bertanya, betapa menakjubnya, bisiknya satu tetes air ternyata adalah miniatur ekosistem kompleks. Selanjutnya, kiranya melakukan pengamatan biologi yang dipelajari. Ekologi menjelaskan interaksi antara makhluk hidup, mikrobiologi mengungkap kehidupannya sendiri. Genetika mengungkap korelasi kehidupan, dan ekologi merupakan penggambaran kejelasan mengenai transformasi makhluk hidup. Setetes air itu mewakili seluruh kompleksitas kehidupan. Mikroskopis namun penuh dengan cerita, sederhana namun rumit, diam namun berfleksibilitas. Maya tersenyum. Biologi bukan sekadar ilmu, melainkan kisah tanpa akhir tentang keajaiban kehidupan. Baik, tepuk tangan kepada kalian. Bagus sekali cerita yang mereka ceritakan mengenai ruang lingkup biologi. Juga kita lihat bahwasanya Karisma dan Nadia itu sangat memiliki kreativitas yang sangat tinggi. Baik, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung pembelajaran kita hari ini. Baik, kita sudah belajar mengenai ruang lingkup biologi dan juga sudah melakukan pengamatan, kita sudah melakukan main mapping dan sudah membuat sebuah cerita mengenai ruang lingkup biologi tersebut. Nah, untuk itu apakah ada yang dapat menjelaskan ulang ataupun merangkum mengenai apa saja yang
yang ketiga yaitu menjelaskan penerapan metodologinya dalam penelitian biologi, di mana sesuai dengan memahami hipotesis, eksperimen, analisa dan terakhir yaitu menyimpulkan. Mungkin sudah ada. Ya, dan sekali yang dikatakan juga ini tadi merupakan semua tingkatan dari pembelajaran general. Jadi untuk dalam pembelajaran ini untuk menceritakan kembali ataupun meringkas tentang kegiatan kita pada hari ini. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini ada pertanyaan yang ditanyakan atau ada materi yang belum lagi? Tidak. Baik, karena kalian sudah mengerti dan sudah pembelajaran tadi sudah tercapai pada hari ini. Pembelajaran hari ini kita cukupkan dan kita akan kembali bertemu di minggu depan dengan pembelajaran yang baik. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, kita sebenarnya kedua kelas untuk kembali menuntut kita di dalam. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa pada hari ini, berdoa untuk anak-anak yang masih perkembangan. Berdoa dan hati-hati. Baik, terima kasih Bapak.